Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini, seperti itu ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan sebelumnya saya menawarkan gelang aura, gelang energi ya teman-teman. Seperti inilah contohnya ya. Jadi teman-teman bisa konfirmasi ke saya kalau kalian berkenan, dan ini bisa dikirim ke luar negeri ya, biayanya harganya sekitar 200.000 seperti itu. Dan ini madu karomah, ini saya manfaatkan untuk ruqyah, melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini 90.000 harganya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 mili, harganya 130.000. Dan ini produk tetap ya teman-teman, selalu ada. Dan ini isinya 30 mili, harganya 85.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga, seperti itu. Dan kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi kalian yang mau diramal untuk perjalanan hidup kalian selama 1 tahun, dari bulan Januari 2023 sampai akhir Desember 2023 ya, dan itu biayanya sekitar 200.000. Itu membahas apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu selama 1 tahun. Kita bahas per bulan seperti itu ya. Bagi teman-teman yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Kehidupan zodiak Leo 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Banyak dari kalian yang mungkin merasakan kekecewaan, kekhawatiran, tetapi kalian mungkin banyak yang udah seperti sabar ya. Udah mulai semakin sabar, semakin tenang, dan kalian juga kalaupun bekerja, usaha atau hal apapun itu seperti lebih enjoy ya, lebih menjalaninya itu dengan tulus, tanpa terbebani dengan nanti hasilnya seperti apa ya, nanti akan maju atau enggak ya kalau kalian usaha, seperti itu. Lebih ke apapun yang kalian istilahnya bisa kalian upayakan semaksimal mungkin. Tetapi ini memang sangat berperan penting untuk kesuksesan kalian, karena kalian ini semakin tenang, semakin sabar, dan semakin bisa menerima misalnya kekurangan kelebihan dalam kehidupanmu, entah rezeki, entah kelancaran usaha ataupun pekerjaan. Dan ini membuahkan banyak sekali kemudahan dalam hal materi. Kalian ini seperti akan ada promosi jabatan, tetapi ini mungkin setelah kalian banyak dikasih kepercayaan, kalian ini bisa melaksanakannya atau enggak. Nah setelah itu baru mungkin atasan kalian ini merasa percaya bahwa kalian ini mampu menjalankan apapun yang memang diberikan kepada kalian, orang yang mungkin yang bisa diandalkan dan tanggung jawab, seperti itu mungkin ya kurang lebihnya. Tetapi memang ini bukan cuma sekadar bisa menghasilkan rezeki ya, atau menambah pemasukan kalian, tetapi justru juga istilahnya membuat kalian ini menjadi orang yang lebih dikenal sebagai orang yang ulet, orang yang punya kualitas bagus ya dalam pekerjaan ataupun hal apapun, dan orang yang memang bisa diandalkan. Jadi sesuatu yang memang punya power yang baik secara nama ya, nama baik kalian tuh seperti semakin tenar, semakin ya dikenalnya hal-hal positif seperti itu, entah di ruang lingkup pekerjaanmu, pergaulanmu, atau di sesuatu yang memang saat ini kalian tinggal atau bekerja, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini bagi teman-teman yang memang banyak dipercaya untuk mengelola sesuatu atau mendapatkan jabatan tertentu, sepertinya planning kalian ini sangat menentukan kalian ini akan maju atau enggak. Karena memang keputusan kalian atau
pemikiran-pemikiran kalian ini sangat berperan penting untuk kemajuan perusahaanmu, misalnya tempat kalian bekerja, atau misalnya usaha kalian, atau bisa menyelesaikan sesuatu yang memang diberikan kepada kalian kepercayaan. Ini memang menentukan kalian ini mampu atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian ini bisa di situ, itu akan ada promosi jabatan atau ada kepercayaan yang semakin lebih dan lebih. Dan di sini kalian juga seperti diharuskan untuk menjadi orang yang lebih bijaksana karena banyak tanggung jawab ya yang dibebankan kepadamu, entah karyawan ya atau anak buah kalian, atau memang istilahnya seperti kemajuan dan perencanaan dalam hal pekerjaan, usaha ataupun produk. Seperti itu ya. Kalau kalian di bidang marketing juga memang butuh sekali orang-orang yang istilahnya eh, membantu kalian untuk istilahnya bekerja sama, misalnya bekerja sama untuk istilahnya menawarkan atau mengenalkan produk-produk kalian, misalnya seperti itu teman-teman. Ini kerjasama yang memang membawa kebaikan, tetapi butuh kerja keras yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kalian ini merasa terbebani, merasa stres dengan pekerjaan atau merasa kelelahan, ada juga seperti itu ya. Tapi kalau kalian bisa mengerjakannya dengan tulus, mungkin ya itu lebih baik ya, lebih ringan. Tetapi ini kok lebih luasnya saya melihat untuk zodiak Leo ini, banyak dari kalian yang akan mendapatkan perubahan hidup setelah kalian berproses menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik, dan lebih tanggung jawab. Lebih ke situ sih juga ya. Jadi ini mungkin bukan untuk semua orang, tapi untuk sebagian aja. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman, bagi kalian yang memang masih di posisi yang mana, kalian yang lebih tahu. Ini kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Leo 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Nyambung sih kalau menurut aku sih ya. Mungkin banyak dari kalian awalnya merasa kurang yakin dengan kemampuanmu, dengan kehidupanmu, malah dengan keuanganmu, dengan karirmu, dengan jodohmu, pasanganmu. Banyak yang merasakan kurang yakin. Tetapi kalian ini seperti memang orang yang butuh pencerahan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memang di posisi yang tadi saya bilang ya, seperti merasa terbebani dengan kekhawatiran, entah secara hubungan, entah secara kehidupan, keuangan, atau masa depan kalian. Tetapi di sini kalian ini seperti datang kepada seseorang atau mendapatkan pencerahan dari Tuhan lewat apapun ya, lewat siapapun, dan itu membuat kalian itu menjadi orang yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih bisa menjadi pemimpin. Entah pemimpin buat diri kalian sendiri atau bahkan untuk divisi tertentu, usahamu, atau bahkan orang-orang di sekelilingmu yang memang bergantung kepadamu secara ekonomi ya teman-teman. Mungkin kalian ini seorang pemimpin di bidang perusahaan tertentu atau punya usaha tertentu atau hal apapun yang memang berkesinambungan dengan banyak orang. Nah, di sini kalian butuh sekali keseimbangan. Kalau kalian nggak seimbang, kalian bisa istilahnya merugikan banyak orang, bukan cuma diri kalian sendiri. Jadi di sini kalian tuh dituntut untuk menjadi orang yang lebih arif, lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bisa banyak mengayomi bawahanmu ya, atau orang-orang yang memang membantu kalian selama ini. Dan kalian juga seperti orang yang memang bisa memberikan pencerahan buat orang banyak, karena mungkin beberapa dari kalian ini banyak yang berproses secara kehidupan dan akhirnya menjadi sesuatu, misalnya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mandiri, atau bisa juga menjadi orang yang memang kehidupannya semakin membaik, atau bukan bahkan punya kedudukan tertentu mungkin, dan itu menjadikan inspirasi buat orang banyak bahwa kalian ini orang yang memang ulet, mau berjuang, dan istilahnya ketika ada beban kehidupan atau cobaan pun tetap bisa bangkit dan akhirnya kalian mendapatkan kesuksesan. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Tetapi di sini saya melihat ada dua versi secara keuangan ya. Kita ngebahas secara keuangan. Versi pertama, ada dari kalian yang masih khawatir dengan keuangan, tetapi
ketika kalian sabar dan mau bekerja keras, dan kalian juga mempunyai hati yang tenang, hati yang lapang, tanpa kalian duga rezeki itu datang, entah dari manapun dengan cara apapun. Ini ada, mungkin ini kalian rasakan dari awal Desember bahkan sampai ke pertengahan, bahkan sampai ke akhir tahun ya, seperti itu. Tapi versi keduanya, ini sepertinya apapun yang kalian perjuangkan selama ini akan membuahkan keberuntungan atau kesuksesan jangka panjang. Jangka panjang ini bukan cuma untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang-orang di sekeliling kalian. Ini bisa untuk keluarga, orang-orang terdekat, kolega kerja kalian, atau bahkan mungkin tempat istilahnya apa, orang-orang yang kerja sama ya, partner bisnis kalian, atau orang-orang yang memang berkesinambungan denganmu. Jadi intinya versi 2 ini orang yang memang udah tercerahkan secara jiwa, secara pemikiran, sehingga menghadapi apapun itu udah lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih cerdas untuk mengambil istilahnya peluang, atau istilah menunda dulu, karena mungkin istilahnya pinter sekali atau cerdik sekali untuk meluncing barang atau melihat kondisi pasar atau hal apapun, yang memang pemikirannya juga udah cukup intuitif ya, jadi tidak mudah dibohongi lagi, dan istilahnya intuisinya cukup tajam, jadi bisa melihat peluang yang kira-kira menguntungkan sama yang enggak. Jadi ini dua versi ya teman-teman. Versi kedua ini memang versi yang memang udah mendapatkan kesuksesan, ini secara rezeki, kehidupan, usaha, atau bisa juga kedudukan. Jadi sesuaikan saja. Bagi teman-teman yang memang udah di posisi ini, banyak-banyak bersyukur ya, dan banyak-banyak berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, karena mungkin kalian ini menjadi jembatan untuk rezeki mereka. Bisa juga seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dua versi, jadi sesuaikan saja versi kalian yang mana. Dan mungkin beberapa kalian ini ada yang akan mendapatkan kejutan manis, mungkin ada yang akan punya pasangan atau bertunangan ya, atau ada kabar untuk bertunangan, misalnya akan bertunangan di tanggal berapa, bulan apa, mungkin seperti itu. Jadi udah ada ancang-ancang ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general ya teman-teman, energi banyak orang, pasti tidak akan resmi untuk semua orang. Bagi kalian yang mau konsultasi pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu biayanya sekitar 100.000, dan itu menjabarkan garis besar kehidupanmu secara sampai akhir hayat, seperti itu ya. Kita ngebahas asmara yang berpasangan dulu. Banyak dari kalian, untuk kalian zodiak Leo ya, semakin seimbang, mungkin rezekinya juga pelan tapi pasti. Saya nggak melihat langsung banyak sih teman-teman ya, tapi ini pelan tapi pasti terkumpul. Dan kalian juga mungkin orang-orang yang hemat, orang-orang yang seimbang, orang-orang yang bisa memanage keuangan, dalam arti mungkin bisa menyesuaikan dengan pemasukan. Kalau kalian pemasukannya besar atau kecil, jadi bisa menyesuaikan ya, seperti itu. Kalian orang-orang yang memang seimbang, orang-orang yang bisa istilahnya memanage keuangan dengan sangat baik. Dan kalian juga orang yang memang istilahnya udah sabar ya menjalani kehidupan, dalam arti mungkin mau berjuang bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau rezeki yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Karena mungkin di sini seperti kemarin-kemarin ada penurunan secara rezeki, mungkin beberapa bulan ke belakang ada penurunan secara rezeki, dan ini seperti lagi di manage karena kalian sangat mengharapkan ada kehidupan yang lebih baik, rezeki yang lebih baik. Jadi semakin solid ya, semakin dewasa, walaupun memang di sini seperti ada tekanan sih, tekanan pikiran secara, kadang-kadang ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ada rasa pusing ya ketika ekonomi nggak stabil. Tapi ini memang kalian berusaha lebih solid dengan pasangan untuk mendapatkan rezeki, dan ini memang keseimbangan secara pemakaiannya juga bagus banget, seperti itu ya. Dan ini secara rezeki memang pelan tapi pasti teman-teman, semakin bertambah semakin bertambah, amin ya. Semoga ada jalannya untuk yang lebih baik lagi atau lebih banyak lagi. Kita ngebahas yang single parent, yang single dulu ya, yang single. Banyak dari kalian yang mungkin mendapatkan keberkahan rezeki atau rezeki
yang dimudahkan oleh Tuhan, tapi di sisi lain secara asmara kalian itu mendapatkan kekecewaan. Tapi bisa kebolak-balik sih teman-teman. Ada yang asmaranya rukun, baik, punya pasangan yang baik, tapi secara rezeki lagi mandek, lagi kurang lancar ya, atau lagi banyak sekali pengeluaran. Tapi bisa juga kalian ini punya rezeki lagi bagus, tetapi secara asmara ada aja masalahnya yang membuat kalian itu merasa khawatir, merasa was-was, merasa dia itu suka dengan orang lain. Ada kecemburuan juga sih di sini, kecemburuan yang memang terlalu banyak. Di sini kalian tuh seperti apapun itu ya teman-teman, tapi di sini kalian juga ada yang memikirkan masa depan kalian. Mungkin beberapa kalian ini belum mendapatkan kehidupan yang baik atau rezeki yang berlimpah yang seperti kalian inginkan, tapi sebenarnya kalian ini banyak mendapatkan kebahagiaan, tapi mungkin enggak seperti yang kalian harapkan ya. Jadi banyak-banyak bersyukur teman-teman, jangan terus mengingat keinginan kalian terus tapi rasa syukur kalian kurang, padahal banyak hal di kehidupanmu yang harus kalian syukuri, misal pekerjaan, rezeki, atau apa yang kalian punya saat ini, atau orang-orang yang sayang sama kalian, seperti itu ya. Kita nggak bahas yang single parent laki-laki dulu. Di sini banyak sekali pengkhianatan yang membuat tante merasa lelah, merasa sendiri, merasa sepi, merasa nggak mengerti harus bagaimana. Tetapi kalian ternyata punya kekuatan, atau kalian lupa punya kekuatan. Kekuatan kalian itu kemampuan apa? Kemampuan dalam mencari rezeki. Kalian orang-orang yang tangguh dalam mencari rezeki. Mungkin kalian ini punya skill tertentu, punya kemampuan tertentu untuk kalian berdiri lagi untuk mendapatkan rezeki atau kesuksesanmu. Jadi ketika kalian dikhianati, masih banyak hal yang bisa kalian istilahnya lakukan karena kalian punya modalnya, misal kemampuan kalian ya, skill kalian, atau kolega kalian, atau hal apapun yang memang sangat menunjang istilahnya kemakmuran dalam kehidupanmu, atau kalian bisa bangkit lagi. Jadi ketika kalian dikhianati, jangan sampai membuat kehidupanmu itu hancur. Ini apalagi ini berhubungan dengan asmara ya. Jadi jangan sampai karena dikhianati oleh pasangan, walaupun pasti tidak mudah ya, tetapi jangan sampai membuat kalian itu menjadi orang yang hancur dan lupa dengan masa depan dan impian kalian. Bangkit kembali, raih masa depanmu. Kalaupun kalian dikhianati oleh seseorang, tetapi kalian punya kemampuan untuk bisa bangkit lagi dengan kualitasmu, dengan kemampuan kalian, dengan apapun yang kalian miliki atau apapun yang kalian bisa ya teman-teman. Bangkit kembali. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Di sini banyak dari kalian yang semakin hati-hati dengan kehidupan ya, mungkin bisa juga dengan pergaulan, dengan orang-orang sekelilingmu, atau orang-orang yang datang kepadamu, atau bisa juga hati-hati dengan orang-orang yang ingin minjam uang misalnya. Kalian semakin protektif dengan keuangan kalian, semakin dimanage dengan baik karena takut orang-orang yang selama ini kalian bantu, mungkin ya selama ini kalian bantu banyak yang mengecewakan, dan takut juga apapun yang kalian upayakan selama ini sia-sia hanya karena kebodohan kalian, misalnya takutnya gitu, karena kalian percaya dengan seseorang padahal orang ini akan nipu kalian. Seperti itu sih, lebih ke rasa ketakutan dan lebih protek pada diri kalian sendiri, kepada keuanganmu, kepada apapun yang kalian miliki, atau mungkin keluargamu juga bisa juga seperti itu. Kalau secara cinta, kalian itu seperti orang-orang yang memang semakin hati-hati dengan kata-kata cinta, jadi nggak mudah percaya lagi ya. Jadi lebih melihat bukti atau kenyataannya daripada ucapan. Nah, semakin ada perubahan baik atau perkembangan baik, sehingga kalian ini tidak mudah untuk dibodohi, dimanfaatkan, atau bahkan istilahnya seperti ya, kalian tuh semakin bisa menghargai diri kalian sendiri, atau kalian bisa istilahnya memprotek diri kalian sendiri. Kalian juga sangat berhati-hati dengan lingkungan kalian atau orang-orang yang ada di sekeliling kalian, entah ucapan, tindakan. Jadi kalian tuh seperti mencari aman dengan cara yang baik. Seperti itu ya teman-teman, itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku, dan tekan loncengnya ya, agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya. Jadi mungkin saya tambahin ya, untuk single parent perempuan ini sepertinya memang kalian juga lagi hati-hati untuk menjaga ucapan atau tindakanmu dalam mempertahankan hubungan, bisa juga seperti itu ya.
Tetapi tetap jangan lupa teman-teman menjadi diri kalian sendiri. Jangan jadi orang lain ya, karena itu membuat kita lelah dan kita akan sampai kapan bisa jadi orang lain. Lebih baik menjadi diri kita sendiri ya, dengan kekurangan dan kelebihan kita, tetapi kita tetap berproses menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.